Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryadi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai struktur dan fungsi dari CPU. Ya, sebelum kita mengetahui tentang struktur dan fungsi CPU, kita harus tahu apa sih CPU itu. CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Selanjutnya, CPU ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali atau control unit dan unit aritmatika dan logika atau ALU. CPU atau Central Processing Unit dapat dikatakan juga otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. Dalam kesehariannya, CPU memiliki tugas utama untuk mengolah data berdasarkan instruksi yang ia peroleh. CPU sendiri sebenarnya masih terbagi atas beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu unit pengolahan. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. Terdapat 4 komponen utama penyusun CPU, yaitu yang pertama ada aritmatika, and logic atau unit atau ALU, kedua control unit, ketiga register, dan 4 CPU interconnection. Ya, komponen tersebut memiliki fungsi. Yang pertama itu ada ALU, tugas utamanya untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data. Kedua, control unit, tugas utamanya untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol CPU secara keseluruhan. Ketiga, registers untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Empat, CPU interconnection merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU dengan bus-bus eksternal CPU. Dan berikut adalah struktur detail internal CPU. Bisa kita lihat. Selanjutnya ada fungsi CPU. CPU berfungsi seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Fungsi utama dari CPU ini adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, joystick, maupun mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, CD, maupun pita perekam. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Saat sebuah program dieksekusi, dapat data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus, yang menghubungkan antara CPU dengan RAM. Data kemudian didekode dengan menggunakan unit proses yang disebut sebagai pendecoder, instruksi yang sanggup menerjemahkan instruksi. Data kemudian berjalan ke unit aritmatika dan logika atau ALU yang melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data bisa jadi disimpan sementara oleh ALU dalam sebuah lokasi memori yang disebut dengan register supaya dapat diambil kembali dengan cepat untuk diolah. ALU dapat melakukan operasi-operasi tertentu meliputi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pengujian kondisi terhadap data dalam register hingga mengirimkan hasil pemrosesannya kembali ke memori fisik, media penyimpanan atau register apabila akan mengolah hasil pemrosesan lagi. Selama proses ini terjadi, sebuah unit dalam CPU yang disebut dengan penghitung program akan memantau instruksi yang sukses dijalankan supaya instruksi tersebut dapat dieksekusi dengan urutan yang benar dan sesuai. Selain itu, fungsi CPU juga untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan atau instruksi fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Aksi CPU
CPU, memori atau RAM, perpindahan dari data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU, input output, perpindahan data dari CPU ke modul input dan output dan sebaliknya. Pengolahan data CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Nah, yang ini siklus instruksi yang terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. Yang pertama, siklus fetch eksekusi bisa dijelaskan yaitu di awal setiap siklus CPU akan membaca dari memori utama. Kedua, sebuah register yang disebut program counter atau PC akan mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Ketiga itu ketika CPU membaca sebuah instruksi, program counter akan menambah satu hitungannya. Keempat, lalu instruksi-instruksi yang dibaca tersebut akan dimuat dalam suatu register yang disebut register instruksi atau IR. Dan akhirnya kelima, CPU akan melakukan interpretasi terhadap instruksi yang disimpan dalam bentuk kode binari dan melakukan aksi-aksi sesuai dengan instruksi tersebut. Selanjutnya ada siklus eksekusi. Siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu juga suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi input atau output. Kalian bisa perhatikan gambar diagram siklus instruksi ini. Yang IAC atau Instruction Address Calculating, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya bila panjang setiap instruksi 16 bit padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Selanjutnya itu ada if atau instruction fetch, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Yang lalu ke IOT atau instruction operating decoding, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Selanjutnya itu ada OAC, Operand Address Calculating, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Selanjutnya ada OFF atau F, Operand Fetch adalah mengambil operan dari memori atau dari modul input output. Selanjutnya itu ada data operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Yang terakhir itu ada OS, operand store, tapi ya, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Dan sekian video dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.